Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat menjalankan ibadat di keluarga kita masing-masing. Bagi yang masih terhalang untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau yang gerejanya belum dibuka, maka selamat mengikuti ibadat keluarga di rumah masing-masing. Sebelum mendengarkan renungan di hari Minggu biasa yang ke-28 di tahun A ini, saya ingin mengajak kita sejenak berdoa bagi mereka, bagi saudara-saudari kita yang sedang terpapar COVID-19. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kepada mereka kesembuhan, dan semoga mereka juga tetap penuh iman bahwa Allah itu begitu mencintai mereka dan pasti melakukan yang terbaik bagi mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil pada hari Minggu ini mengisahkan mengenai perumpamaan hal kerajaan surga yang diceritakan sendiri oleh Yesus. Dikisahkan bagaimana seorang raja yang menyelenggarakan perjamuan nikah untuk anaknya, tetapi para undangan menolak untuk menghadiri undangan raja tersebut. Raja itu pun marah besar. Lalu raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang siapapun yang mereka jumpai di jalan-jalan, baik orang jahat maupun orang baik. Tetapi raja itu kembali marah ketika ada yang datang tetapi tidak menggunakan pakaian pesta. Ia menyuruh orang itu diikat dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara-saudari, jika kita sungguh memperhatikan dan menyimak kisah Injil ini, sangat menarik bahwa terdapat dua kemarahan dari raja. Yang pertama terhadap orang-orang yang menolak undangannya, dan yang kedua terhadap orang yang tidak berpakaian pesta. Kemarahan raja dalam perumpamaan ini menjadi gambaran apa yang Allah rasakan ketika manusia tidak berlaku sesuai dengan apa yang Dia harapkan atau apa yang Dia kehendaki. Mari kita merenungkan dua kemarahan ini satu persatu. Yang pertama, raja marah dengan orang-orang yang menolak undangannya. Saudara-saudari, panggilan untuk mengalami sukacita bersama Allah itu bukan panggilan mana suka. Allah mengundang manusia untuk mengalami keselamatan, menikmati sukacita bersama dengan Dia. Dan undangan ini sebenarnya bukan pilihan ya atau tidak, bukan undangan fakultatif, sehingga kita bisa menolak begitu saja. Menolak undangan untuk hadir bersama Allah adalah sebuah kesombongan terburuk. Mengapa demikian? Sebab siapa kita? Kok berani-beraninya menolak panggilan untuk mengalami dan menikmati apa yang Allah memang sediakan bagi kita? Sayangnya, banyak manusia yang menolak untuk selamat. Banyak orang yang bersikap sombong di hadapan Allah. Jangan sampai kita juga adalah bagian di dalamnya. Kita bisa terkategori sebagai orang sombong di hadapan Allah ketika kita lebih memilih untuk mengikuti selera dan kemauan diri sendiri daripada mengarahkan diri kepada kehendak dan kemauan Allah. Kita seringkali berpikir selera kita jauh lebih menyenangkan, jauh lebih nikmat daripada selera Allah. Inilah kesombongan itu. Contoh yang paling sering terlihat adalah kemalasan kita untuk aktif menggereja. Aktivitas ke gereja yang seminggu sekali saja, kita tidak sepenuh hati, bahkan terkesan asal datang tanpa gairah untuk beribadah. Tidak sedikit yang berpikir lebih baik beraktivitas di rumah, lebih baik tidur dan santai di rumah menikmati liburan daripada bertatapan muka dengan Allah di gereja. Yang lain lagi, lebih baik bekerja dapat uang daripada ke gereja malah keluar uang untuk kolekte. Mari kita sekarang melihat kemarahan yang kedua, yaitu raja marah dengan orang yang tidak berpakaian pesta. Banyak orang terlena dengan ungkapan Allah mencintai semua orang dan semua orang akan diselamatkan oleh Allah. Hal ini memang benar, tetapi rahmat istimewa dari Allah
bukan untuk dipermainkan. Jika kita tahu bahwa Allah memanggil kita untuk selamat, maka kita pun perlu mempersiapkan diri untuk rahmat istimewa tersebut. Allah tidak masa bodoh dengan ketidakpantasan kita. Allah tidak menutup mata dengan gelagat kita yang bersikap semau gue atau bertindak seenak udelnya sendiri. Allah jeli melihat mana orang yang mempermainkan undangannya. Allah jeli melihat mana orang yang tidak serius atau sekedar mempermainkan panggilan untuk selamat. Saya memberi sebuah ilustrasi. Misalnya Anda adalah seorang pengusaha bubur ayam yang sangat lezat. Anda hendak membagi bubur ayam itu secara gratis pada penduduk desa. Kita beri contoh desa Surian misalnya. Anda mengumumkan bahwa semua penduduk desa Surian, entah kaya atau miskin, tua atau muda, semua akan mendapat bubur ayam yang lezat dari Anda secara gratis. Lalu pada hari yang ditentukan, semua orang sudah berkumpul untuk mengantri. Mereka masing-masing membawa piring atau mangkok mereka. Ada yang mangkok plastik, ada yang mangkok keramik, ada yang mangkok melamin. Mereka membawa wadah dalam keadaan bersih untuk diisi bubur ayam yang lezat dari Anda. Nah, sekarang bagaimana perasaan Anda ketika tiba-tiba ada seseorang yang juga datang ikut mengantri bubur ayam gratis dari Anda itu, tetapi sambil membawa wadah yang biasa dia gunakan untuk menciduk makanan babi. Masih ada bekas-bekas dedaknya dan ampas tahu yang masih melekat di wadah itu. Akankah Anda bersedia memberikan bubur gratis Anda pada orang tersebut di wadah kotor tersebut? Tentu Anda akan berang, sebab merasa bahwa orang itu tidak menghargai bubur ayam yang lezat dan gratis dari Anda. Nah, saudara-saudariku, tanpa sadar, demikianlah seringkali kita bersikap di hadapan Allah. Kita asal-asalan untuk menanggapi panggilan kepada keselamatan. Kita tahu bahwa kita dicintai, kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh Allah, maka kita perlu juga serius mempersiapkan diri untuk menikmati keselamatan itu. Ibaratnya menerima bubur gratis di dalam wadah yang memang telah kita siapkan untuk bubur itu. Karena itu perlulah kita pahami bahwa kita semua memang dipanggil untuk selamat, tetapi kita tidak otomatis selamat. Allah memperhatikan manusia satu persatu. Allah tahu mana manusia yang sungguh menghargai keselamatan dan mana manusia yang sekedar mau selamat tapi tanpa penghargaan atas keselamatan itu. Dan sadarilah saudara-saudariku bahwa gereja sebagai tubuh mistik Kristus menjamin kita semua untuk siap menikmati keselamatan dari Allah. Gereja membantu kita untuk membersihkan diri, membantu kita untuk memurnikan diri, agar kita bisa terlibat penuh dalam sukacita bersama Allah. Gereja menjamin kita untuk mengalami keselamatan itu. Orang yang membenci gereja, orang yang menjauhkan diri dari gereja, ibaratnya orang-orang sakit yang ingin sembuh tetapi tidak mau diobati. Mereka adalah orang yang ingin masuk surga, dan Allah tidak melarang mereka untuk masuk, tetapi mereka menolak ketika ditunjukkan jalan masuknya. Dalam bahasa Injil hari ini, mereka itu ibaratnya orang yang ingin pesta, tetapi menolak diberi pakaian pesta. Saudara-saudari, mari kita tetap mengarahkan hati dan pikiran kita pada keselamatan. Jangan masa bodoh, jangan tawar-menawar, jangan asal-asalan. Percayakan diri kepada gereja, ikuti apa yang ditunjukkan oleh gereja, maka keselamatan akan sungguh kita nikmati. Gereja menyediakan bagi kita pakaian pesta untuk masuk dalam perjamuan bersama Allah. Akankah kita menolak menggunakan pakaian pesta itu? Saudara-saudariku, Tuhan memberkati kita semua.